Ya, Quadrenesian, kita bertemu kembali dan kali ini saya akan mengenalkan ini Ion Y Plus, sebuah kendaraan five seater SUV crossover baru dari Tiongkok. Dan ini juga merupakan merek baru yang akan dijual di Indonesia oleh PT Indomobil Energi Baru. Ya, mobil ini sendiri kalau misalnya kita lihat ya, dia memiliki nama Ion Y Plus. Ya, karena memang ini merupakan merek Ion, nama mobilnya Y Plus. Cuma mungkin Anda akan agak bingung, ini di sini ada sebuah logo pabrikan Tiongkok yang juga cukup termasyhur di dunia otomotif, yaitu GAC atau Guangzhou Automobile Corporation, yang biasa disebut dengan Guangqi. Nah, ini adalah logonya GAC atau Guangqi karena si Ion ini adalah bagian daripada sub-brand kendaraan elektrik yang dimiliki oleh Guangqi atau GAC. Ya, si SUV crossover yang kita lihat satu ini tentu saja karena dia adalah mobil listrik, jadi kita bisa lihat ya desainnya futuristis dan ini saya suka banget. Ya, karena kenapa? Mereka mendesain mobil ini untuk terlihat seperti sebuah kendaraan dari masa depan. Kayak mobil konsep, tapi Anda bisa membelinya dan memilikinya untuk bisa disimpan di garasi rumah Anda dan bisa Anda bawa kemana-mana. Ya, begitulah. Karena biasanya kan kalau kita lihat-lihat mobil-mobil yang keren bentuknya kayak begini, itu biasanya ada di film-film sci-fi gitu ya. Tapi ini adalah tahun 2024, Anda sudah bisa memiliki mobil yang seperti ini. Ya, tentu saja kalau kita lihat ya, kelihatannya ini jadi kayak mobil-mobil yang nggak begitu gede. Padahal mobil ini ukurannya gede, panjangnya 4,57, lebarnya itu 1,8 meter. Jadi ini adalah sebuah mobil yang besar. Ukurannya itu kayak ke Avanza Veloz atau ke Mitsubishi Expander, tapi mobil itu 3 baris. Dan mobil ini 2 baris. Jadi kalau kita lihat ya, ini pintu belakangnya panjang banget. Apalagi dia memiliki wheelbase yang juga cukup besar, ini sekitar 2,7 meter. Dan mobil ini adalah mobil listrik yang baterainya berada di bawah. Dia memiliki baterai yang cukup unik. GAC menyebutnya sebagai baterai magasin. Ya, baterai magasin ini sendiri diklaim sebagai sebuah baterai yang paling aman di dunia saat ini. Karena kenapa? Baterai magasin ini memiliki konsep baterainya itu dilapis oleh selongsong seperti yang ada di pistol dan itu melindungi baterainya. Seluruh baterai magasin buatan GAC Ion di seluruh dunia itu sampai sekarang belum ada yang gagal, belum ada yang kebakar, belum ada yang meledak. Semuanya masih bisa digunakan, masih aman, masih lancar jaya. Makanya ini bisa dikatakan sebagai salah satu mobil listrik yang paling teraman di dunia untuk urusan baterai. Jadi ya saya rasa ya, kalau orang-orang takut gitu ya punya mobil listrik karena baterainya bakal kenapa-napa, di mobil ini saya rasa tidak akan seperti itu. Nah, kemudian untuk kita lihat di sini ya, dia sudah punya kamera di spion, dia sudah punya kamera 360. Bannya menggunakan merek Chaoyang dengan ukuran 215 50 R18. Ini adalah pelek 18 inci dengan rem cakram di keempat roda. Dan tentunya sebagai sebuah mobil dengan tampakan masa depan, ini juga harus punya fitur-fitur masa depan. Contohnya kalau kita lihat di sebelah sini ya, nah itu ada stereo cam, ini berguna untuk fitur ADAS. Di bawah sini kita juga mendapatkan radar. Iya, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur radar dan stereo cam. ADAS-nya komplit di mobil ini. Yang mana fitur-fiturnya tuh ya biasalah, adaptive cruise control, kayak begitu-gitu ada di mobil ini. Lampunya juga futuristis. Sampingnya tentu futuristis, bagian sininya juga claddingnya itu kelihatan futuristis gitu ya. Lebih ke Eropa-Eropaan gitu. Bagian belakangnya tidak kalah futuristis. Kita bisa lihat ya, ini lampu LED-nya yang memanjang seperti ini. Lalu kemudian di sini ya, kalau kita lihat ini detailnya lucu loh. Ada kayak garis-garis segitiganya gitu, ada huruf A-nya. Ini adalah huruf A daripada logo Ionnya. Dan kalau kita misalnya lihat ya, dia udah ada 3 titik sensor. Dan untuk bagasinya bisa dibuka secara elektrik tentu saja. Kemudian sekarang kita buka kap depannya. Di sini seperti biasa karena ini adalah mobil listrik, jadi ini bukan tempatnya mesin. Karena mesin ada di bagian rodanya. Ini adalah mobil listrik berpenggerak depan. Baterainya tentu saja ada di bawah dengan tenaga sekitar 150 kW dan juga torsinya 225 Nm. Nah, jadi
GAC Aion akan menjual mobil ini dengan 2 buah kapasitas baterai. Ada yang bisa jalan sampai 410 km dan ada yang bisa jalan sampai 490 km. Itu adalah tipe tertingginya. Nah, sebetulnya di Thailand itu sudah ada yang juga bisa jalan sampai 550 km. Dan memang belum dimasukkan ke Indonesia, tapi dalam pertimbangan di masa depan bisa saja itu dimasukkan. Dan jarak 410 km itu sendiri itu juga udah lumayan jauh sebetulnya. Terlebih mobil ini kononnya akan dijual dengan rentang harga 400 jutaan. Tidak sampai 500 juta rupiah. Dan itu merupakan penawaran yang cukup bagus. BTW, ini saya menemukan hal yang unik nih. Kalau misalnya coba-coba kita lihat nih. Di sini mobil ini kan berasal dari Guangzhou dan kita bisa lihat ini di sini. Ini ada siluet dari kotanya di sini. Ini lucu banget sih kalau kita lihat ya. Ada kursinya kayak begitu dan kita juga dapat wiper frameless di bagian sini gitu. Nah, kita langsung tutup bagian sini ya, karena di dalam sini itu isinya juga cuma pendingin radiator dan juga air untuk wiper gitu. Sisanya kita langsung masuk aja ke dalam interiornya. Hey, Quaternisian, saat ini kita sudah berada di dalam interior daripada Aion Y Plus dan kita langsung masuk aja yuk ke dalamnya. Ya, pertama-tama hal yang bisa saya rasakan dari berada di dalam interior si Aion Y Plus ini adalah rasanya mewah. Ya beneran, serius loh ini. Dia materialnya ini halus. Di sini kita dapat kulit sintetis yang bagus. Ini lebih ke microfiber dan ini joknya juga dilapis kulit microfiber sintetis yang halus. Nah, Aion di Indonesia akan menyediakan 2 buah warna interior yang bisa Anda pilih, mau yang gelap atau yang cerah. Kalau yang cerah seperti yang ini namanya Forest Sand. Sedangkan kalau interior yang gelap itu namanya Fairy Wonderland. Ya. Dan kita mendapatkan kualitas yang bagus cukup di sini ya. Kita juga dapat 2 buah layar, yang satunya layar untuk infotainment system, yang satunya juga untuk information system driving. Kita mendapatkan setir kulit juga yang halus banget. Bahannya ini enak banget kalau kita pegang. Untuk pengaturan mode berkendaranya, parkir, mundur, netral, dan driving itu ada di sebelah sini. Di kanan sini ya, ini diatur kayak di Mercedes, tapi ini bahannya lebih bagus loh malahan dari tuasnya Mercedes. Kemudian untuk lampu sen ada di sebelah kiri, termasuk juga dengan wiper. Dan mobil ini dia tidak ada tombol start-stop untuk keyless-nya. Jadi anggap aja kalian punya kuncinya dan injek rem, mobil ini bisa langsung Anda pindahin dari P ke D untuk mengemudi. Jadi semudah itu. Ini kayak yang ada di Volvo C40. Ini mudah banget loh kayak begini. Kita juga mendapatkan panoramic sunroof yang cukup besar. Iya, sunroof. Jadi ini bukan kaca mati, ini kacanya bisa dibuka. Kita juga dapat tempat penyimpanan cukup melimpah di sini ya. Tempat penyimpanan lagi. Di sini juga ada 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan lagi. Kita juga dapat slot 12 volt di bawah sini, jadi Anda bisa ngecas. Tentu di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi. Ini akan mempermudah kehidupan Anda. Untuk joknya sudah elektrik di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadinya enak loh. Jadi mewah gitu. Kita juga dapat setir yang bisa diatur. Tiltnya saja tidak bisa teleskopik, tapi nggak apa-apa karena joknya ini udah enak loh. Posisi mengemudinya juga cukup ergonomis sebetulnya untuk hitungan mobil Tiongkok, karena rata-rata mobil Tiongkok itu posisi duduknya agak-agak kurang cocok biasanya sama orang Indonesia, tapi di Aion Y Plus ini tidak. Ini enak loh kayak begini, dan dengan bahannya yang halus ini enak serius. Nah, lalu kembali ke setirnya, di sini ada logonya Aion. Lalu kita juga dapat audio control di sebelah kanan dan juga untuk kontrol cruise control ada di sebelah kiri. Dan cruise controlnya sudah adaptif karena dia juga sudah ada radar di bagian depan. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Jendelanya juga sudah semuanya otomatis. Airbag mobil ini lengkap dari depan, kiri kanan jok sampai di curtain airbag di belakang itu ada. Jadi komplit lah pokoknya. Kita langsung duduk di belakang aja yuk.
Karena seyogianya mobil ini didesain juga untuk kenyamanan penumpang. Karena mobil ini luasnya lumayan. Kita ke belakang. Oke, sekarang kita berada di kabin belakang daripada Ion Y Plus. Dan ini nih, lihat pintu belakangnya. Ini bisa dibuka 90 derajat. Jadi ini bukaannya lebar banget. Ininya lebar sekali. Dan kalau Anda lihat ini bagian legroomnya ini juga lebar banget. Tentunya ini adalah mobil listrik, jadinya lantainya rata ya, karena di bawahnya baterai. Kita langsung duduk aja di sini. Oh, ini luas sekali ruang kakinya. Bahkan anak kecil bisa duduk sila di sini. Anak kecil ya, kalau orang dewasa agak susah. Kita juga dapat ventilasi AC di belakang sini. Ada juga slot USB, 2 buah seatback pocket, dan juga panoramiknya sampai ke bagian sini. Nah, untuk headroomnya ya masih bisa lah untuk orang yang tingginya 181 cm seperti saya. Kualitas interiornya juga meskipun ini plastik keras, tapi di sini kita masih dapat kulit sintetisnya yang lembut. Di sini juga bahannya lembut. Tentu kalau Anda bawa kursi bayi, dia ada Isofix di sini. Nah, dia juga punya armrest yang ada 2 buah cup holder. Dan jok mobil ini bagian jok depannya itu bisa dilipat buat nyatu ke sini, jadinya bisa kayak kasur gitu, rata gitu. Anda bisa santai di belakang dengan menggunakan mobil ini gitu. Apalagi kalau Anda memilih interior yang fluorescent seperti ini nuansanya enak banget, menyegarkan mata walaupun Anda harus apik untuk bisa membersihkan interior yang cerah. Kalau Anda mau interior yang gelap, juga ada di interior yang very wonderland. Nah, jadi kita sudah melihat si Ion Y Plus ini. Dan bagaimana menurut Anda? Menarik bukan dengan apa yang ditawarkan tadi ya? Tentunya kita juga sudah tahu ya, dia merupakan salah satu mobil listrik yang memiliki keamanan baterai terbaik di dunia. Dan dengan perkiraan harga di 400 jutaan, mobil ini akan bersaing melawan MG ZS EV, lalu juga kemudian BYD Atto 3. Nah, dengan semua fitur-fiturnya, kelengkapannya, saya rasa ini merupakan penawaran yang menarik. Kita akan tunggu saja harga resminya yang akan segera diumumkan. Dan saya rasa mobil listrik ini cocok untuk masyarakat Indonesia. Oke, kalau begitu jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentar seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!